Laporan keuangan konsolidasi masalah khusus. Yang pertama, laba antar perusahaan. Tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi. Laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan dalam hal perpindahan pengelolaan seperti menjual atau membeli barang atau jasa tidak boleh diakui. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba atau rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Laba antar perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu laba atas sediaan dan laba atas aktiva yang disusutkan. Contoh penjualan induk dengan penguasaan 100%. Misal, induk menjual barang kepada anak seharga Rp10.000 dengan harga perolehan Rp6.000, yang berarti labanya adalah Rp4.000. Untuk pencatatannya, seperti gambar yang ada di samping. Sediaan anak didebit sebesar Rp10.000 dan laba induk dikredit sebesar Rp4.000. Contoh penjualan anak. Misal, anak menjual kepada induk barang dagangan seharga Rp10.000 dengan harga perolehan Rp6.000, maka laba yang diperoleh adalah Rp4.000. Nah, untuk pencatatannya tidak berbeda jauh dengan penjualan induk. Yang berbeda adalah persediaan yang didebit adalah persediaan induk sebesar Rp10.000 dan yang dikredit adalah laba anak sebesar Rp4.000. Yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan. Berikut contoh penjualan induk laba atas aktiva yang disusutkan. Misal, induk menjual peralatan kepada anak seharga Rp10.000 dengan harga perolehan Rp6.000 dan umur ekonomisnya 4 tahun. Laba yang diperoleh adalah Rp4.000 dan penyusutan tiap tahunnya adalah Rp1.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tahun perolehan, dicatat peralatan anak didebit sebesar Rp10.000 dan laba induk dikredit sebesar Rp4.000. Nah, untuk pencatatan pada tahun pertama, di sebelah debit terdapat peralatan anak sebesar Rp10.000 dan di sebelah kredit terdapat akun akumulasi penyusutan sebesar Rp1.000 dan laba induk sebesar Rp3.000. 2. Obligasi antar perusahaan. Obligasi antar perusahaan atau intercompany bond holdings. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan, hutang sampai piutang antar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya pemilikan atau surat hutang obligasi atas transaksi jual beli, baik berupa barang-barang, jasa maupun fasilitas produksi lainnya, harus dieliminasikan sehingga hanya obligasi-obligasi yang memiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan pada penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Yang ketiga, saham preferen dan saham biasa. Saham preferen dan saham biasa anak. Saham biasa merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Terdapat dua jenis kepemilikan saham di pasar modal Indonesia, yakni saham biasa dan saham preferen. Memegang saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa untuk menentukan kebijakan seperti pada saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi.
Sifat saham preferred diantaranya: 1. Tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi atau TKTB, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. 2. Kumulatif dan tidak berpartisipasi atau KTB, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. 3. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh atau TKB, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. 4. Kumulatif dan berpartisipasi penuh atau KB, mencakup hak atas kekayaan bersih. 4. Dividen saham anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Namun dilihat dari perusahaan induk dan para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi pemilikannya, kecuali terhadap adanya tambahan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Contohnya, induk membeli 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500 lembar seharga Rp100 per lembar dengan jumlah Rp50.000. Laba yang ditahan sebesar Rp27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh laba sebesar Rp12.500 dan membagikan bonus 50% dari modal yang telah beredar. Lajur sesaat setelah pembelian saham adalah sebagai berikut. Dalam kolom debit, investasi saham-saham anak sebesar Rp70.000, Elim 80% modal saham sebesar Rp40.000, Elim 80% LYD sebesar Rp22.000, dan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar Rp8.000. Sedangkan dalam kolom kredit, modal saham anak Elim 80% adalah Rp50.000, hak pemegang saham Rp40.000, minoritas 20% adalah Rp10.000, LYD anak Elim 80% sebesar Rp27.500, hak pemegang saham Rp22.000, dan minoritas 20% sebesar Rp5.500. Bentuk daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi metode KOS adalah sebagai berikut. Dalam kolom debit, investasi saham-saham anak sebesar Rp70.000, Elim 80% modal saham sebesar Rp60.000, Elim 80% LYD sebesar Rp2.000. Selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham adalah Rp8.000. Dan dalam kolom kredit, modal saham anak Elim 80% sebesar Rp75.000, Elim 80% anak sebesar Rp60.000, hak pemegang saham minoritas 20% sebesar Rp15.000, LYD anak Elim sebesar Rp15.000, Elim 80% sebesar Rp2.000, hak minoritas 20% sebesar Rp3.000. Dan kenaikan saldo LYD induk Rp10.000 didapat dari 80% dikali Rp12.500. Dan bentuk daftar lajur penyusunan neraca saldo konsolidasi metode ekuitas, yaitu dalam keterangan debit, investasi saham-saham anak sebesar Rp80.000, Elim 80% modal saham sebesar Rp60.000, Elim 80% LYD Rp12.000. Selisih harga pokok di atas nilai NB adalah Rp8.000. Sedangkan dalam kolom kredit, LYD induk sebesar Rp10.000, modal saham anak Elim 80% sebesar Rp75.000, Elim 80% sebesar Rp60.000, hak minoritas 20% sebesar Rp15.000, LYD anak adalah Rp15.000, Elim 80% adalah Rp12.000, dan hak minoritas 20%
sebesar 3.000. Jurnal dalam metode equity yaitu investasi pada anak dalam kolom debit sebesar 10.000 dan dalam kredit sebesar 10.000 laba rugi. Didapat dari bagian induk 12.500 dikali 80% penguasaan. Dan jurnal dalam metode cost itu tidak ada. Sedangkan dividen saham stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam suatu memo.